Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Habil Prayogi. Saya berasal dari Jakarta dan saya ingin menyelesaikan tugas proyek akhir mata kuliah pengantar manajemen. Nah, di sini saya akan membahas pertemuan ke-15 dari mata kuliah pengantar manajemen. Pengantar manajemen atau pertemuan ke-15 membahas tentang manajemen usaha kecil dan manajemen organisasi nirlaba. Yang pertama ada tujuan. Apa sih tujuan dari manajemen usaha kecil dan manajemen organisasi nirlaba? Yang pertama itu ada mengetahui konsep dasar mengenai usaha kecil dan manajemen bagi usaha kecil. Nah, apa sih konsep dasar dari usaha kecil ini? Usaha kecil merupakan entitas bisnis yang memiliki ciri khas seperti model terbatas, skala operasi yang relatif kecil, serta keterlibatan pemilik dalam usaha kecil. Nah, yang kedua, kita mengetahui berbagai faktor yang perlu dimiliki dalam manajemen usaha kecil. Apa aja sih faktor-faktor yang perlu kita miliki untuk mengetahui sebuah keberhasilan dalam manajemen usaha kecil ini? Ya, itu adalah untuk mengelola segala bentuk aspek operasional agar bisnis dapat berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, mengetahui konsep dasar manajemen organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba ini meliputi seperti perencanaan bisnis, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasional, teknologi informasi, hukum, inovasi dan adaptasi. Nah, pengertian usaha kecil di Indonesia. Usaha kecil di Indonesia, usaha yang dijalankan oleh sejumlah orang di bawah 20 orang di mana usaha tersebut memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah dan penghasilan tahunan maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Nah, jadi dalam usaha kecil ini ada beberapa mitos mengatakan usaha kecil ini tidak akan bertahan lama. Nah, seringkali kita tergantung pada usaha-usaha kecil ini gak bakalan berhasil. Sebenarnya tergantung cara kita menginovasi inovasi, fleksibilitas, keuletan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Nah, yang beberapa faktor yang mempertimbangkan dalam manajemen usaha kecil. Yang pertama ada entrepreneurship atau yang disebut sikap, keterampilan kita dan praktek kewirausahaan kita yang diterapkan dalam konteks manajerial di sebuah organisasi atau bisnis. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengembangkan ide, mengelola risiko dan menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Dalam manajemen sendiri, kewirausahaan seringkali diperlukan untuk mendorong inovasi, mencari tantangan dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, yang kedua ini ada profesionalisme. Nah, kita harus mempunyai profesionalisme. Nah, apa sih yang dimaksud profesionalisme ini dalam manajemen? Profesionalisme adalah bentuk standar tinggi kita terhadap perilaku, etika, kinerja dalam konteks manajerial. Ini melibatkan kemampuan untuk memisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Nah, serta keputusan kita dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan bukti dan data, serta berkomunikasi dengan jelas dan tepat waktu. Hal ini juga mencakup berbagai integritas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain ataupun dalam tim. Keseluruhan, profesionalisme ini mengambil tindakan dan keputusan yang diambil oleh para manajer dalam mematuhi norma dan nilai-nilai yang diharapkan dalam lingkungan kerja yang profesional. Nah, yang kedua ada inovatif. Inovatif yang dimaksud dalam manajemen ini apa sih? Seperti ide-ide baru atau cara baru untuk mengelola organisasi tim atau sebuah proyek.
Yang keempat ada keluasan jaringan usaha. Nah, kenapa kita perlu keluasan jaringan usaha? Dikarenakan jaringan usaha yang luas dapat memberikan banyak manfaat seperti akses lebih besar terhadap sumber daya, informasi, peluang, kolaborasi, dan pasar potensial. Nah, yang kelima ada kemampuan adaptif. Kemampuan adaptif itu dalam manajemen merujuk pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan kondisi pasar yang baru terjadi dalam lingkungan kerja atau pasar. Nah, kita harus mengetahui manajemen organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba yang tujuannya lebih menekankan kepada pencapaian manfaat bagi para anggotanya dan masyarakat daripada ke aspek keuangan dari organisasi. Manfaat tersebut berupa manfaat sosial, keagamaan, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, selanjutnya ada beberapa keliruan pandangan mengenai organisasi nirlaba. Manajemen nirlaba tidak sama dengan manajer perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan tidak sama itu ya mereka tidak kerap seperti apa ya? Kita bisa jelaskan itu tidak hanya untuk keuangan bagi para organisasinya, tapi merupakan manfaat sosial, keagamaan seperti yang telah disebutkan di sebelumnya. Nah, ada juga yang mengatakan organisasi nirlaba memberikan penghargaan yang rendah bagi para pelaksananya. Tentu tidak, karena organisasi nirlaba ini sangat menjunjung tinggi para karyawannya serta mensejahterakan karyawannya. Nah, faktor pertimbangan dalam manajemen organisasi nirlaba sendiri itu ada yang pertama karakteristik produk atau keluaran dari organisasi nirlaba. Nah, produk-produk yang kita keluarkan atau jualkan itu tergantung dari cara kita berorganisasi, seperti hal-halnya UMKM kecil atau segalanya mungkin dalam pasar manajemen itu sendiri ya. Nah, sasaran dari kegiatan organisasi nirlaba, sasarannya itu mencakup pasar luas, seperti contohnya proyek-proyek baru atau informasi, peluang, serta kolaborasi dan pasar potensialnya. Nah, yang kelima ada kemampuan adaptif dari organisasi nirlaba. Kemampuan adaptif dari organisasi nirlaba yang dapat kita dapat ini merujuk pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan kondisi baru yang terjadi di dalam lingkungan kerja atau pasar. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dari materi ke-15 ini. Mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.